Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Sudah menjadi sebuah fitrah bagi manusia untuk senantiasa menghindari mara bahaya dan celaka. Dalam artian manusia ingin senantiasa mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu, siapapun manusia pasti ingin senantiasa terhindar dari mara bahaya dan ingin senantiasa berada dalam keselamatan. Maka oleh karena itu, di antara manusia atau bisa dikatakan semua manusia itu berusaha dengan segala kemampuannya, dengan usaha yang kecil ataupun usaha yang besar, usaha yang biasa-biasa, bahkan sampai usaha yang luar biasa. Untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan, untuk terhindar dari mara bahaya dan celaka. Untuk mendapatkan keselamatan, untuk menyelamatkan harta, maka di antara manusia ada yang meminta bantuan kepada yang lain, minta bantuan kepada security, memasang CCTV, bahkan sampai meminta bantuan kepada polisi. Hal itu dilakukan untuk apa? Untuk bisa menyelamatkan harta di antaranya, atau menyelamatkan jiwa pun demikian. Untuk menyelamatkan kesehatan pun demikian. Kita biasa pergi ke rumah sakit misalnya, kita biasa pergi ke tabib, kita biasa pergi ke dokter, ke puskesmas dan sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka ingin menyelamatkan jiwa, ingin menyelamatkan kesehatan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Namun ternyata tidaklah jarang ketika kita meminta bantuan kepada yang lain untuk memelihara, untuk menyelamatkan jiwa, harta dan sebagainya, itu tidak sedikit orang yang mendapatkan kekecewaan, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Itu karena apa? Karena manusia itu adalah bukan sebagai pemilik dari keselamatan, tapi manusia hanya menjadi sebagai wasilah bagi adanya keselamatan. Maka ketika kita menggantungkan keselamatan itu kepada manusia, kepada benda, maka sesungguhnya manusia itu ada lupanya. Sesungguhnya manusia itu ada lalainya. Manusia ada tidurnya. Begitu juga barang, begitu juga benda-benda itu penuh dengan kekurangan. Maka ketika kita menggantungkan keselamatan kepada manusia atau kepada makhluk, maka siap-siap kita akan mendapatkan banyak kekecewaan. Namun apakah kita jangan meminta bantuan kepada yang lain? Ternyata itu pun perlu. Sebagai apa? Sebagai bentuk ikhtiar kita untuk menyelamatkan barang-barang, benda-benda atau siapa saja yang kita cintai dan kita sayangi. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah.
Maka oleh karena itu kita harus menggantungkan keselamatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik dari keselamatan itu sendiri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau pada suatu hari pernah mengirim sebuah surat kepada salah seorang pembesar suatu negara. Sebut saja Heraklius, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillah wa rasulihi ila Hirokla azimir rum amma ba'du. Salamun ala manit taba'al huda aslim taslam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang merupakan penggalan dari salah satu ayat dalam Al-Quran, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammadin, dari Muhammad. Siapa Muhammad itu? Abdillah. Muhammad itu bukanlah Tuhan, tapi Abdillah, Abdullah, sebagai hamba Allah. Di samping beliau sebagai hamba Allah, beliau juga rasulihi. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Ila Hirokla azimir rum, kepada Heraklius, pembesar dari negara Romawi. Amma ba'du, adapun setelahnya, fa inni ad'uka salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Fa inni ad'uka bi ayatil Islam, sungguhnya aku mengajakmu kepada ajakan Islam. Aslim taslam. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, mari kita garis bawahi kalimat aslim taslam, yang mana aslim taslam ini berarti masuk Islamlah kamu, taslam pasti kamu akan selamat. Berserah dirilah kamu, taslam pasti kamu akan selamat. Maka dengan demikian, barang siapa yang ingin selamat, ingin menyelamatkan dirinya, maka aslim, hendaklah kamu masuk Islam, hendaklah kamu berserah diri. Di dalam Islam, keselamatan itu diutamakan. Di dalam Islam, keselamatan itu dijunjung tinggi. Dari mulai keselamatan beragama, keselamatan jiwa, keselamatan keturunan, keselamatan akal, bahkan keselamatan harta dan yang lainnya, itu sangat diperhatikan di dalam Islam. Barang siapa yang mengganggu keselamatan 5 diantaranya, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman yang berat, hukuman yang besar. Maka Rasulullah SAW, beliau bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al muslimu, muslim itu man salimal muslimuna, orang yang Islam, muslim yang lain, salima, selamat, min lisanihi, dari bahaya, dari gangguan ucapannya, bahaya lisannya, wayadih, dan bahaya perilakunya, bahaya tangan-tangannya. Maka ketika ada muslim di sana, ada orang Islam di sana, maka di sana ada keselamatan. Semuanya akan selamat. Kenapa bisa demikian? Karena setiap muslim dituntut. Dituntut untuk apa? Dituntut untuk mempunyai perasaan yang sama, untuk mempunyai satu rasa. Satu rasa apa? Satu rasa memandang bahwa orang lain itu adalah dirinya sendiri, menganggap yang lain itu adalah seperti dirinya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, al mu'minu
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba, sehingga dia mencintai, li akhihi, kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, seperti mencintai kepada dirinya sendiri. Maka orang yang beriman, orang muslim itu melihat orang lain bagaikan melihat dirinya sendiri. Jadi ketika melihat orang lain bagaikan melihat cermin. Maka oleh karena itu dia akan senantiasa merasakan apa yang orang lain rasakan. Ketika misalnya dia digunjing tidak enak, ketika misalnya dia dipukul sakit, ketika misalnya dia hartanya dicuri, diambil tanpa jalan yang hak, itu pun terasa menyakitkan. Begitu juga orang lain. Maka ketika akan berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan asas-asas kemanusiaan, maka dia pun akan memikirkan bahwa dia itu, orang lain itu bagaikan dirinya sendiri. Maka akhirnya akan timbullah keselamatan di setiap aspek kehidupan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan terhadap keselamatan yang berada di sekitarnya. Ketika ada muslim di sana akan ada keselamatan. Ketika ada mukmin di sana akan ada keamanan. Namun perlu diperhatikan juga, setiap manusia itu senantiasa memelihara, setiap manusia itu senantiasa menjaga dan menyelamatkan hartanya, menyelamatkan jiwanya, menyelamatkan keturunannya, dan lain sebagainya. Apakah itu tidak boleh? Itu sangat boleh. Apakah itu salah? Itu tidak salah. Tapi apakah ada suatu yang lebih penting daripada harta, daripada keturunan, daripada jiwa yang harus diselamatkan oleh kita? Maka jawabannya itu sangatlah ada. Jadi ada suatu yang harus diutamakan keselamatannya dari yang lainnya. Apa yang harus kita selamatkan, kita dahulukan keselamatannya dibandingkan jiwa, dibandingkan harta dan yang lainnya? Ternyata keselamatan itu ada pada diri atau hati kita. Jadi ternyata suatu yang paling diutamakan dan harus diutamakan keselamatannya itu adalah berhubungan dengan keselamatan hati. Ketika hati selamat, maka yang lainnya pun selamat. Ketika hati binasa, ketika hati celaka, maka yang lainnya pun akan ikut celaka dan ikut binasa. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u, pada hari tidak bermanfaat apa? Malun wala banun, yaitu harta, begitu juga keturunan, begitu juga anak-anak. Jadi pada suatu hari harta kita, anak-anak kita yang sekarang itu kita usahakan, kita jaga, pelihara, kita didik, kita usahakan sebagainya, pada suatu hari kata Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u, dia itu tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna sama sekali, tidak akan bisa menyelamatkan diri kita. Lalu apa yang berguna, bermanfaat dan dapat menyelamatkan diri kita pada hari itu? Yaitu man atallaha illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali
orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Orang yang selamat hatinya, maka yang lainnya pun akan bermanfaat. Orang yang selamat hatinya, maka dia itu akan mendapatkan keberuntungan dan terhindar dari mara bahaya, kerugian dan sebagainya. Selamat dari apa? Hatinya selamat dari syirik, hatinya selamat dari nifak, hatinya selamat dari kecenderungan berbuat kejelekan-kejelekan, kecenderungan berbuat dolim, kecenderungan berbuat fasik dan sebagainya. Dan hatinya pun akan senantiasa selamat untuk menggantungkan diri untuk menyelamatkan yang lainnya. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyelamatkan. Adapun manusia, adapun benda, itu hanya sekedar wasilah semata. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Oleh karena itu, bukan tidak boleh kita menyelamatkan harta, bukan tidak boleh kita menyelamatkan jiwa atau yang lainnya, tapi yang paling penting adalah menyelamatkan hati kita. Ketika hati kita selamat dari syirik, ketika hati selamat dari nifak dan sebagainya, maka hati kita akan menjadi pendorong, menjadi pendukung bagi keselamatan-keselamatan yang lainnya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Yang betul, yang benar itu hanya dari Allah semata. Adapun yang keliru itu murni dari kekeliruan saya pribadi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.